Pemirsa Intens Investigasi, kabar duka datang dari dunia pengacara. Alvin Lim, pengacara Agus Salim, meninggal dunia pada Minggu siang kemarin di usia 47 tahun. Alvin ditemukan sang istri Fioruci Pangkaraya sudah dalam keadaan terkulai lemas di tempat tidur. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun pihak rumah sakit pun ternyata memastikan jika ayah satu anak ini pun sudah tidak bernyawa. Sehari sebelum meninggal secara mendadak atau tepatnya pada Sabtu, Alvin Lim yang menderita gagal ginjal dan bahkan sempat berencana untuk melakukan cangkok ginjal di salah satu rumah sakit di Cina, baru saja menjalani cuci darah di salah satu rumah sakit di Tangerang. Tidak hanya itu, sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Alvin Lim masih sempat mencabut laporan polisnya terhadap Novi. Lantas seperti apa kenangan Farah Tabas terhadap sosok Alvin Lim yang dikenalnya sebagai pembela kaum lemah? Seperti apa pula ucapan duka cita dari Novi buat mendiang Alvin Lim dan juga untuk keluarganya? Di lain kisah, seperti apa persiapan Denny Sumargo dan Gary Julian sebelum terbang ke NTT guna memberikan donasi Agus untuk korban bencana erupsi Gunung Lewatobi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meninggalnya sang sejawat Alvin Lim sontak memantik duka mendalam bagi Farah Tabas. Apalagi Sabtu malam kira-kira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, ia pun masih sempat berkomunikasi dengan sang sahabat yang dikenalnya sebagai sosok pengacara yang selalu berjuang untuk membela kaum lemah. Ya, mereka pun membahas soal uang donasi Agus yang akan diserahkan Gary Julian selaku Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan yang baru dan juga Denny Sumargo ke korban bencana alam di NTT. Masih menurut Farhat, entah pertanda atau bukan, yang jelas Alvin Lim memintanya untuk melaporkan Gary terkait tindak pidana penggelapan apabila uang donasi Agus jadi diserahkan ke korban bencana di NTT. Turut berdukacita berpulangnya pejuang pahlawan pembela kaum lemah Alvin Lim pada tanggal 5 Januari 2025. Jam 10 tadi malam kami masih berkomunikasi, masih WA. Dia menyampaikan podcast rencana uang 1,3 miliar akan diserahkan ke sana. Kemudian diskusi, dia minta saya untuk melaporkan tindak pidana penggelapan kalau itu terjadi. Siangnya saya dapat kabar berita duka. Jalan terus, hajar terus. Saya cabut 2 laporan di terhadap Novi, tapi akan ada, udah dipersiapkan gugatan perdata terus sudah disampaikan sama dia. Dan walaupun saya meninggal, tetap jalan. Ngomong, dia udah ngomong sama saya. Dia udah minta izin, dia mau seperti udah mau meninggal dan dia nitip. Walaupun saya udah pergi, tetap sudah saya siapkan semua gitu. Dia ke Cina, kemudian ada infeksi, harus diobati dulu. Dia pulang, katanya nggak betah. Harusnya nggak pulang, harus operasi transplantasi ginjal, tapi dia nggak pulang. Tapi setelah dia operasi, cuci darah, mungkin dia lemas sehingga saya anggap dia gagal napas ya, sehingga mungkin memang sudah ajal dan inilah udah habis waktunya. Jadi hubungan saya sama Alvin, dia kenal orang tua saya udah kayak anak. Jadi saya bersaudara, bersahabat sama Alvin. Saya akan terus melanjutkan perjuangan Alvin yang tertunda.
Sebagai teman seperjuangan dalam membela kaum lemah, meninggalnya Alvin Lim memang mengguratkan luka yang begitu mendalam bagi Farah Tabbas. Dan di mata Farah Tabbas, mendiang Alvin Lim adalah sosok pengacara yang pintar, cerdas dan juga idealis. Meski terkadang ucapannya pun terlalu berani. Tidak heran jika Alvin Lim pun rela masuk penjara demi kebenaran dan juga keadilan yang diperjuangkannya. Mewakili pihak keluarga, Farad pun tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengacara yang hadir, tidak terkecuali kepada pengusaha John LBF, pengacara donatur, serta Novi dan juga Yolo Ine yang notabene adalah seteru mendiang Alvin Lim di ujung-ujung akhir hidupnya. Jadi saya kaget sekali gitu, teman-teman nanya semua, kita bukan kehilangan tokoh yang baik dan pintar, cerdas, yang idealis, yang rela masuk penjara untuk kebenaran dan keadilan, yang tidak ada takutnya, dan dia adalah bensin saya, semangat saya gitu, napas daripada perjuangan kaum lemah. Saya kemarin udah berjuang sendiri, tiba-tiba ada beliau, saya senang banget. Ada Bang John LBF juga, orangnya bantu kami juga dan punya empati, simpati terhadap Agus Salim. Dan teman-teman juga pihak pengacara donatur. Jadi saya kehilangan, saya mau ketemu keluarganya, semua datang gitu. Di saat kita semua pada ribut, kita somasi-somasian, lapor-laporan, ternyata dari Novi semua datang, ya namanya kita semua akan kembali ke sana. Ya. Silaturahmi tetap dijaga untuk bekal nanti di surga. Mengaku mengenal dekat dengan mendiang Alvin Lim sejak lama, John LBF pun tidak bisa menutupi keterkejutannya dan juga rasa dukanya saat pertama kali mendengar kabar sahabatnya itu berpulang. Apalagi beberapa hari sebelumnya, John pun mengaku sempat berkomunikasi dengan mendiang dan bersedia untuk menjembatani perdamaiannya dengan Herwanto, sesama pengacara yang sempat menjadi pengacara Novi. Lantas, seperti apakah sosok Alvin Lim di mata John LBF? Selamat malam, Komisi. Saya ikut berduka cita. Berduka cita. Selamat malam. Saya ikut berduka cita. Jadi izin sempat chat pengen ketemu kami bertiga sama Pak Herwanto, dan saya minta izin kami pertama bisa melihat dan mengantarkan beliau di terakhir ini. Nanti lanjut lagi aja. Saya mau tempatin janji sama Pak Alvin Lim. Kami udah hadir nih, saya Pak Herwanto sesuai permintaan Ko Alvin Lim. Ya saya sangat sedih dengan berita ini tadi. Pak Alvin Lim orang yang sangat baik, saya bersaksi. Ya terakhir pun dana 100 juta dari beliau itu kita donasikan untuk vihara, untuk masjid, untuk gereja. Jadi selamat jalan sahabat saya Pak Alvin Lim. Saya berdoa insya Allah Bapak mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bapak diampuni dosa-dosanya, diterima amal baik Bapak selama hidup di dunia ini. Pak Alvin Lim, saya hadir di sini sebagai sahabat Bapak. Membagikan juga chat terakhirnya Pak Alvin Lim ke saya. Ada permintaan, saya udah posting di sosmed saya juga, Instagram saya. Pak Alvin Lim kepengen ketemu bertiga sama saya sama Pak Herwanto. Kita mau makan biar hawa sejuk, kalimatnya seperti itu. Jadi saya kira itu ya saya menyesal dan saya minta maaf juga belum kesampaian. Tapi ya takdir berkata lain, hari ini beliau berpulang ya. Dan tapi saya tadi bergegas ke sini, saya hubungi Pak Herwanto, Pak saya harus bawa Bapak nih ketemu Pak Alvin Lim di peristirahatan terakhirnya, dan alhamdulillah tadi saya dapat kesempatan dari pihak keluarga untuk bisa menghadirkan saya berdua sama Pak Herwanto. Aktivitas Pak Alvin Lim lebih banyak bagaimana, kan kemarin juga mencabut laporan terhadap saudari Novi Pratiwi ya kan, dengan
Pak Herwanto juga ya. Jujur sebagai orang yang mengenal Pak Alvin Lim, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Farhad Abbas. Beliau adalah pejuang, beliau adalah sosok yang berani ya. Sebagai sahabat, John LBF pun juga meminta masyarakat untuk memaafkan Alvin Lim. Utamanya apabila selama hidupnya tutur kata serta perbuatan mendiang kurang berkenan di hati masyarakat. Support juga untuk istri, untuk Kate ya. Saya janji akan menjaga Kate Alvin Lim ya. Saya janji, John Habib janji akan menjaga keluarga Pak Alvin Lim. Itu janji saya untuk Pak Alvin Lim. Tenanglah di perjalanan Bapak. Terakhir kami para sahabat mendoakan yang terbaik untuk Bapak. Saya bersaksi beliau orang baik. Dan mohon penyelesaian. Iya, saya bersaksi beliau orang baik. Anak pintar, Kit. Om John sangat bangga sama Kit ya. Sekolah yang pintar ya, Kit ya. Izin. Ya, beliau orang baik. Saya hadir karena langsung buru-buru saya kesini karena terakhir komunikasi kan ketemu kami mau makan, ngajakin kami bertiga makan dulu. Saya hadirkan Pak Arwan untuk sini. Pak, Ya. mohon maaf untuk kesalahan Pak. Nggak ada salahnya Pak Alvin, nggak ada salah. Namanya lagi di dunia. Nggak ada salah, nggak ada salah. Alvin orang baik. Alvin orang baik. Ya. Makasih Pak. Salam buat keluarga semuanya. Saya berdoa untuk adik Kate dan istri ya bisa mendapatkan ketabahan, keikhlasan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala ini ya. Ini adalah bentuk ya kita sebagai manusia, kita semua menunggu giliran. Makanya saya berharap selalu kepada semuanya teruslah menorehkan hal-hal baik masyarakat Indonesia khususnya. Mohon dimaafkan apabila ada tutur kata atau mungkin perbuatan dari almarhum Bapak Alvin Lim. Saya mewakili pihak keluarga untuk menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya ketemu juga dengan istri dan adik Kate langsung. Tadi saya pegang tangannya adik Kate juga. Saya sampaikan di hadapan istrinya Pak almarhum Alvin Lim, saya sampaikan bahwa saya akan menjaga Kate. Farhad Abbas ternyata memiliki kenangan tersendiri terhadap sosok Alvin Lim yang dikenalnya sebagai pembela kaum lemah. Lalu, bagaimanakah ucapan duka cita dari Novi buat mendiang Alvin Lim dan juga keluarganya? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Meninggalnya Alvin Lim, pengacara Agus Salim yang selalu mengaitkan dirinya dengan kelompok taipan bisnis papan atas tanah air Sembilan Naga, sontak mengejutkan banyak pihak. Tidak terkecuali para seterunya seperti Novi dan Yolo Ine. Dan seolah mengesampingkan persoalan yang sempat meletup di antara mereka. Novi dan Yolo Ine yang sempat dilaporkan oleh Alvin Lim ke pihak kepolisian justru tampak hadir di rumah duka guna menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga mendiang. Rona duka pun menghiasi wajah Novi dan Yolo Ine selepas melihat secara langsung jenazah mendiang Alvin Lim yang dikelilingi oleh keluarga tercinta. Belum ada ruangan. Lagi nunggu dulu. Tapi kalau di pojok. Baca dulu teh. Sana dulu. Sana dulu aja kali. Untuk berduka yang juga sedalam-dalamnya atas kepergian Pak Alvin Lim. Semoga diterima di sisinya. Jadi tadi aku lagi live streaming, terus banyak yang komen dari followers dan netizen katanya Pak Alvin Lim meninggal.
Jadi kayak mikir ini bener apa enggak. Akhirnya aku make sure sama Mbak Disna selaku dari PH saya, katanya membenarkan bahwa beliau meninggal jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Kaget juga ya, saya sempat confirm ke Teh Novi sama Densu, ternyata beritanya benar. Ya udah, akhirnya saya sama Novi merencanakan untuk melayat bersama, untuk menyampaikan rasa duka cita kami, walaupun kami pernah ada berselisih paham di sebelumnya, tapi kami tetap merasa kaget ya, kayak nggak percaya gitu, karena baru kemarin kita dilaporin, terus tiba-tiba dapat kabar yang melaporkan kita sudah berpulang. Bertemu di momen penuh duka, Novi beserta Yolo saling mengurai kata maaf dengan keluarga Alvin Lim. Ya, mereka pun juga sepakat untuk saling memaafkan atas segala hal, termasuk kesalahpahaman yang pernah terjadi di antara mereka. Permintaan maaf dari keluarga Alvin Lim kepada Novi disampaikan oleh adik mendiang yang mewakili pihak keluarga. Sang adik pun menguraikan fakta mengejutkan terkait emosi sang kakak yang acap kali meledak-ledak pasca sakit berkepanjangan yang dialaminya, serta gagalnya operasi cangkok ginjal di Cina yang sudah direncanakan pihak rumah sakit dari jauh-jauh hari. Dan seiring dengan meninggalnya mendiang Alvin, Novi pun mengajak masyarakat untuk berhenti membicarakan hal-hal negatif dan juga berkata kasar tentang sang pengacara. Kami ikut berduka cita, kalau kami ada salah kami mohon maaf. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, itu aja sih. Ketemu keluarga. Kami saling maaf-maafan kok. Ya, keluarganya juga diwakilkan sama adiknya meminta maaf kepada Teh Novi langsung. Nggak kenal ya, maksudnya kenal di sosial media aja, tapi tadi ada penyampaian dari adiknya. Adiknya meminta maaf secara langsung terhadap saya tentang kondisi Pak Alvin ini, kenapa beliau seperti ini, yang jujur katanya emang sebenarnya Pak Alvin ini adalah karakter yang temperamen. Tapi dia ini bukan tipe orang yang sering menjudgment orang lain. Karena mungkin sakit yang diderita membuat dia jadi seperti itu. Makanya tadi sang adik minta maaf atas semua yang sudah dilakukan oleh Pak Alvin. Saya sudah memaafkan. Kami udah minta maaf langsung di depan jenazah beliau. Doanya ya semoga Pak Alvin diterima di sisi Tuhan dan ya damai di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran, itu aja. Saya pribadi sekali lagi minta maaf dan minta tolong apabila ada berita terkait beliau dan netizen yang membuli beliau, stop untuk membuli ya. Ya, Stop ini kondisi untuk, berduka. Ya, stop untuk berbicara kasar. Kita harus bersama-sama mendoakan beliau. Menjadi seteru tidak lantas membuat Novi pun menjadi alergi untuk mengucapkan duka cita kepada keluarga mendiang Alvin Lim. Lalu seperti apa pula persiapan Denny Sumargo dan Gary Julian sebelum terbang ke NTT guna memberikan donasi Agus untuk korban bencana erupsi Gunung Lewat Tobi. Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat. Di sisi lain, nasib donasi Agus Salim pun justru berujung anti klimaks. Ya, Agus untuk sementara waktu sepertinya harus gigit jari setelah pihak YPK yang diwakili oleh Gary Julian sebagai ketua barunya dan juga Denny Sumargo selaku penggagas donasi kemarin terbang ke NTT untuk menyerahkan secara langsung uang donasi sebesar 1,3 miliar yang awalnya diperuntukkan buat pengobatan Agus ke korban bencana alam erupsi Gunung Lewat Tobi di NTT. Densu pun menitip pesan khusus kepada Agus Salim untuk tenang dan memintanya untuk datang ke kediamannya jika membutuhkan biaya pengobatan.
Tidak cukup sampai di situ saja, Denny Sumargo juga menegaskan kesiapannya untuk membantu membiayai kelangsungan hidup Agus ke depannya. Lantas, bagaimanakah reaksi Farah Tabas terkait kabar uang donasi Agus yang akan dialihkan untuk korban bencana alam NTT? Benarkah Densu pun sudah menyiapkan uang senilai 1,3 miliar rupiah jika kubu Agus memenangi gugatannya itu? Saya berangkat dengan ketua yayasan yang baru, Gary, bersama dengan timnya untuk menyelesaikan masalah donasi ini. Gary, silakan. Ya, jadi hari ini kita mau ke NTT ya, untuk realisasi bantuan kemanusiaan berupa barang dan bantuan berupa infrastruktur. Kalau dia dari Bupati sana nggak mau terima, kita kasih yang mau nerima aja. Ya, nanti saya report bersama ketua yayasan ke Kementerian Sosial. Setelah ini semua sudah selesai, kita transparan. Ya, transparan ya. Kita transparan, semuanya kita dokumentasikan, kita report ke Kementerian Sosial. Itu tidak masalah. Saya kemarin udah koordinasi sama FA. Masalah donasi ini udah final, kata dia, saya bilang udah final. Dan kalau misalnya ada gugatan, silakan masukkan gugatan itu ke pengadilan perdata. Dan saya nanti akan bantu yayasan untuk menghadapi gugatan. Dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada pihak Agus. Terserah Agus nanti memilih pengacara siapa yang bisa berani untuk mempertahankan hak daripada Agus. Bagi saya, Denny Sumargo itu adalah atlet, ya, sport. Artinya dia orang yang sportif. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.